Udara. Bareng Kavita dan Jesse. Hai teman-teman, nama saya Jesse. Senang sekali bertemu teman-teman di sekolah minggu di Udara. Apa kabar teman-temanku semua? Pasti semuanya sehat-sehat. Semua sudah siap belum untuk memuji Tuhan? Pasti siap dong. Untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo bersemangat kita. Kalau begitu kita mulai ibadah kita di dalam doa. Jesse berdoa ya. Oke Kak. Mantap. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami dapat berkumpul di sekolah minggu di Udara. Bapa, kami ingin mengikuti ibadah hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau melancarkan dan memberikan kami ajaran yang baru bagi hidup kami ya Tuhan. Memberikan semangat baru untuk hidup kita ya Tuhan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang waktunya kita mau memuji Tuhan. Semangat ya. Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan. Aku anak yang setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Kita mau jadi anak-anak yang setia ya. Yuk, nyanyi lebih semangat. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku anak yang setia. Aku anak yang setia. Teman-teman, kita terus memuji Tuhan ya dengan penuh semangat. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku
aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Wah, semua sudah memuji Tuhan dengan semangat. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama saksikan teman-teman kita yang sudah mengirimkan video Cekas Got Talent. Wah, pasti pada keren-keren semua ya, Kak. Oh iya dong pastinya. Penasaran kan seperti apa? Yuk sama-sama kita simak. Saya akan melakukan storytelling dalam Got Talent ini. Belanda menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun, sedangkan Jepang hanya 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Jadi selisihnya banyak sekali. Jepang berperang melawan pasukan sekutu. Sekutu itu gabungan dari beberapa negara. Cuma Jepang melawan beberapa negara. Nah, Belanda termasuk dalam sekutu. Nah, akhir tahun 1944, Jepang mengalami kekalahan terhadap sekutu. Jepang akhirnya berpikir untuk menarik hati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan pasukan sekutu. Jepang melakukan 3 cara untuk menarik hati rakyat Indonesia. Cara yang pertama, Jepang mengizinkan bendera merah putih berkibar di kantor-kantor di Indonesia. Cara yang kedua, Jepang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Cara yang ketiga, Perdana Menteri Jepang pada saat itu, yaitu Kuniaki Koiso, berjanji untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Janjinya si Koiso ini dikenal dengan nama Janji Koiso. Si Janji Koiso adalah Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Janji Jepang dibuktikan dengan Jepang membentuk BPUPKI. Ketua BPUPKI adalah KRT Regiman Gojo Diningrat dan wakil ketuanya adalah Raden Panji Suroso. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang yang pertama membahas dasar negara Indonesia setelah merdeka dan bentuk negara Indonesia. Dan bentuk negara Indonesia yang disepakati adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu BPUPKI mengalami masa reses sidang. Nah, sebelum masa reses ini dibentuk sebuah kelompok kecil yang bernama Panitia 9. Ketuanya adalah I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Lalu di masa reses ini Panitia 9 mengadakan sebuah sidang. Dan sidang ini dihasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini dimatangkan kembali dalam sidang kedua BPUPKI. Tetapi masyarakat Indonesia bagian timur minta ada 7 kata yang dihilangkan dari Piagam Jakarta, diubah. 7 kata itu adalah dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena awalnya sila pertama Pancasila itu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dengan melakukan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya diubahlah oleh Soekarno menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu 17 Agustus 1945, hari kemerdekaan Indonesia. Soekarno membacakan teks proklamasi dan R. Supratman menyanyikan lagu ciptaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Dan Indonesia Raya sebenarnya ada 3 bait. Lalu keesokan harinya 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Halo, namaku Kato. Namaku Vino. Bapak Iman. Sekarang kita mau bikin bekal-bekal makanan untuk kemerdekaan Indonesia sama Papa. Untuk kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita akan goreng sosis.
teman-teman, perkenalkan nama saya Detro. Saya ingin mengikuti pengalaman baru yang saya adakan oleh guru saya di Indonesia. Dan membuat sesuatu sebagai berikut, agar merah sebagai berikut, agar merah 1 dan 8 sendok gula pasir. Bahan yang ketiga, susu. Garam. Semua diaduk rata sampai matang. Nah, belum terlalu lupa. Sekarang kita akan menambahkan warna makanan dan cukup. Sekarang ya tambah air lah. Dan airnya ke tempat. Yang putih kita akan taruh agar yang warna merah. Taruh gula. Tengok makan ya guys. Ini ya, kalau sudah yang putih bisa dimakan. Wah, keren kan, Jess? Keren banget loh, Kak. Wah, ini kira-kira siapa yang menang ya? Nah, aku jadi penasaran Nanti nih. ya. Nanti aja. Oke, sekarang waktunya dengar firman Tuhan ya teman-teman. Harus dengar firman Tuhan dengan baik. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Desi. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dan luar biasa ya. Soalnya tadi Kak Desi lihat teman-teman memuji Tuhan dengan penuh semangat. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh mendengarkan dan kami boleh mengerti serta kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Teman-teman dengarkan cerita dengan baik ya hari ini ya. Judul cerita kita hari ini adalah hamba yang setia dan bijaksana. Hamba yang setia dan bijaksana. Ayatnya ada dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Dan Lukas pasal 12 ayat 41 sampai 48. Teman-teman bisa simak dari rumah masing-masing ya. Nah, adalah seorang tuan yang memiliki seorang hamba. Jadi pada waktu dulu ada seorang tuan yang memiliki seorang hamba. Hamba ini sudah mengikuti tuannya cukup lama
hamba ini selalu memperhatikan dengan saksama apa yang diperintahkan tuannya kepada hambanya untuk dikerjakan. Hamba ini bahkan mengetahui apa yang menjadi kesukaan tuannya dan apa yang menjadi hal yang tidak disukai oleh tuannya. Sehingga tuannya sangat sayang kepada hambanya. Pada suatu hari, tuannya berpergian ke negeri yang jauh. Dan ia berpesan kepada hambanya untuk menjaga dan memelihara rumah serta ternak, serta ladangnya dengan baik sampai ia pulang. Jadi seorang tuan ini mempercayakan apa yang ada di rumah itu kepada hambanya untuk dikerjakan dan diperhatikan. Hamba yang setia ini melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya untuk ia lakukan, teman-teman. Jadi setiap hari ia melakukan tugasnya dengan rajin dan setia. Ia memberi makan ternak-ternak. Ia juga memeriksa pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan di sawah, di ladang tuannya. Apakah mereka melakukan tugas dengan baik atau tidak? Nah, semua keperluan yang diperlukan untuk ternak-ternak seperti makanan ternak, kebersihan ternak, kebersihan kandang, dan banyak hal lainnya lagi, teman-teman. Semuanya diperhatikan dan disediakan oleh hamba yang setia ini. Begitu juga pupuk bagi tanaman padi di sawah dan juga tanaman lainnya yang berada di ladang tuannya. Disediakan dengan cukup oleh hambanya yang setia ini, teman-teman. Walaupun tuannya tidak ada di sana untuk melihat pekerjaannya. Tetapi hamba ini tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia dan penuh semangat. Nah, tuannya tidak memberitahukan hambanya bahwa tanggal sekian atau bulan sekian tuannya akan kembali ke rumah. Namun hambanya tetap melakukan tugas dan kewajibannya dari hari ke hari dengan sangat setia dan penuh semangat dan sukacita, teman-teman. Dengan demikian, kapanpun tuannya datang, hamba yang setia ini memperlihatkan hasil yang bagus dari pekerjaannya. Karena dia adalah hamba yang setia dan bijaksana. Biasanya, kalau tuan tidak ada di tempat, maka hamba-hamba tuannya akan bermalas-malasan, teman-teman. Atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji, seperti memarahi, bahkan memukuli hamba-hambanya. Memakai uang yang ditinggalkan tuannya untuk membiayai selama ia pergi dengan semena-mena dan sembrono, teman-teman. Seperti pepatah mengatakan, kalau kucing tidak ada, maka tikus-tikus merajalela. Nah, tidak demikian dengan hamba yang setia ini, teman-teman. Hamba ini tahu bahwa tuannya akan memberi upah bagi hamba-hambanya yang menjalani tugasnya dengan rajin dan setia. Sebaliknya, bagi hamba-hamba yang tidak setia, maka tuannya akan memberi hukuman yang berat. Jadi, hamba yang setia ini tetap melakukan tugas dan kewajibannya walaupun tuannya tidak ada di rumah, teman-teman. Nah, bagi kita, bagi kehidupan kita yang sekarang, Tuhan sangat senang kalau kita sebagai anak-anaknya atau pengikut Tuhan yang setia menjadi hamba yang setia dan bijaksana, teman-teman. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita sesuai dengan ayat hafalan kita hari ini, kalau kita setia sampai akhir, maka kita akan diberi mahkota kehidupan yang tidak akan layu oleh Tuhan sendiri. Wah, luar biasa ya. Nah, pilihan kita ada di tangan kita, teman-teman. Mau menjadi hamba yang setia dan bijaksana atau meniru hamba yang bermalas-malasan? Apa tugas dan kewajiban kita yang harus kita laksanakan? Tugas dan kewajiban kita yaitu tetap setia membaca Alkitab, atau buku renungan setiap hari, tetap setia berdoa untuk mereka yang membutuhkan pertolongan, atau menjalin komunikasi atau hubungan dengan Tuhan Yesus melalui doa dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Kemudian menerapkan ajaran-ajaran firman Tuhan yang kita baca dari firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukan hal-hal ini dengan setia, maka Tuhan akan membalas dengan berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan. Jangan menjadi malas atau mengatakan nanti aja kalau saya sudah tua. Karena kita tidak mengetahui sampai kapan usia kita atau sampai kapan kita diizinkan Tuhan untuk tinggal di dunia ini.
Oleh sebab itu, hari ini kita mau mendengar nasihat firman Tuhan agar kita menjadi seperti hamba yang setia dan bijaksana. Maka sebaiknya kita melakukannya sekarang juga. Nah, teman-teman, jangan suka menunda ya. Kalau misalnya sekarang kita diperintahkan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab, kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan setia. Mari, siapa yang mau menjadi anak-anak yang setia dan bijaksana? Pasti semua teman-teman mau kan? Nah, Kak Desi juga mau. Mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi anak-anak yang setia dan bijaksana. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, membaca firman Tuhan, berdoa, dan banyak hal lagi yang Tuhan suka. Sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama membaca ayat hafalan ya teman-teman. Ayatnya ada di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari supaya kami menjadi anak-anak yang setia, taat, dan bijaksana. Biarlah kami boleh setia sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Apa yang teman-teman dapat dari firman Tuhan minggu ini? Kalau Kak Jessa apa? Nah, yang aku dapat, kita itu harus menjadi murid Tuhan Yesus, setia dan bijaksana. Wah, betul sekali. Setia itu walau tidak ada papa mama. Juga gak ada guru di kelas. Iya, betul banget Kak. Gak ada guru di kelas, tetapi tetap melakukan yang terbaik. Nah, teman-teman tahu nggak bijaksana itu apa? Apa itu bijaksana? Ya, bijaksana itu jangan bertindak asal-asalan. Harus meminta hikmat dari Tuhan. Terus sekarang kita mau ngapain nih Kak? Nah, kita bakal mengerjakan aktivitas kriwil. Wah iya, kita ngerjain aktivitas. Kita lihat sama-sama ya videonya. Yuk simak. Hai teman-teman, aktivitas minggu ini adalah how many times? How many times apa ya? How many times can you do the following in 10 seconds? Stand up and sit down. Bisa berapa kali ya? Nah, yang ini jump up and down. Say your name. Catch a ball. Jangan lupa teman-teman tulis ya berapa kali teman-teman bisa lakukan. Oke teman-teman, dilakukan ya. God bless you. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman pasti bisa kan? Pasti bisa dong. Iya, dan jangan lupa dikirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Nah, sebentar dulu sebelum kenapa? akhirnya. Nah, kalian pada penasaran gak sih sama pemenang Cekas Got Talent-nya? Oh iya, Kriwil sih penasaran Kak. Nah teman-teman, kalau penasaran tungguin ya, sabar dulu. Pengumuman pemenang Cekas Got Talent akan diumumkan di minggu ke-4 bulan September. Iya, jadi sabar ya. Nah, sekarang ibadahnya udah selesai, Kak. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.